Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, apakah dengan adanya deklarasi ini dan juga seperti yang dikatakan Budiman, dia siap menerima sanksi dari PDI Perjuangan dengan deklarasinya ini terhadap Prabowo Subianto? Artinya apakah sudah menunjukkan ada perpecahan di elit PDI Perjuangan? Ya, bagi saya secara prinsip kalau memang Budiman Sujatmiko sudah mendeklarasikan dukungan politiknya bagi Prabowo, itu artinya Budiman iman politiknya sudah ingin pisah jalan ya dengan PDIP dan tidak mengusung Ganjar Pranowo. Tentu bagi PDIP tidak ada ampun ya, karena jelas-jelas Budiman ini menyalahi fatsun politik partai. Itulah yang saya sebut paling dalam waktu dekat PDIP akan mengeluarkan satu statement dan bahkan sanksi yang cukup keras karena ini sudah tidak bisa ditoleransi karena bentuknya bukan kode-kode lagi tapi dukungan politik secara terbuka. Itu pertama ya. Yang kedua, saya ingin menegaskan, biasanya jelang Pilpres itu ini adalah menjadi tempat yang menjadi musim semi soal bagaimana politik berganti musim. Kenapa saya sebut berganti musim? Biasanya dulu adalah lawan dan saat ini menjadi teman. Dulu biasanya sering caci maki, saat ini biasanya muji-muji. Itu yang terjadi pada Budiman Sujatmiko. Bahkan sebelumnya juga PSI yang kita tahu persis ya, PSI dan Budiman ini adalah merupakan dua elemen politik yang cukup keras melawan Prabowo Subianto sejak 2014 yang lalu. Bagi saya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto dan seterusnya nggak ada soal. Ini adalah perkara alamiah dalam politik. Ya mungkin karena Budiman saat ini sudah dianggap tidak penting, tidak punya tempat gitu ya di PDIP sehingga Budiman ini butuh expose dan eksistensi politik yang jauh lebih besar. Makanya kemudian mengarah kepada Prabowo Subianto. Cuman kan kalau orang sekelas Budiman Sujatmiko ya merupakan tokoh reformasi, aktivis 98, melupakan sejarah kelam politik Orde Baru gitu ya, sejarah aktivis 98, kalau kemudian harus muji-muji gitu orang yang dinilai punya keterlibatan ya tentu ini agak bingung bagaimana cara meluruskan demokrasi kita ke depan. Oleh karena itu kalau kita melihat tendensi politik belakangan, ini bukan soal Budiman yang dukung Prabowo Subianto, tapi bagaimana kritik tajam yang mengarah kepada Budiman, dibully habis-habisan di media sosial. Misalnya Budiman itu harus mengubah kosakata politiknya. Dari dulu Budiman itu mengatakan Orde Baru itu adalah orde busuk, orde yang hancur. Apapun judulnya bagian dari Orde Baru. Budiman ke depan ini harus mengubah bahwa Orde Baru itu bukan orde hancur, tapi orde keemasan. Atau misalnya Budiman ini harus mengubah istilah penculikan yang sering diulang-ulang saat itu mengkritik dan menyerang Prabowo Subianto. Itu bukan penculikan, tapi adalah sebagai upaya untuk mengamankan. Ini kan tugas penting dari Budiman ketika sudah memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi bagi saya overall yang ingin saya katakan adalah ini kan soal fenomena politik berganti musim di Indonesia. Oleh karena itu para politisi berpikirnya kan untung dan rugi. Saya melihat Budiman Sujatmiko saat ini sudah tidak ada untungnya di PDIP. Mungkin terkait dengan pencalekan, mungkin tidak masuk dalam struktur, mungkin tidak ada perjatah politik apapun sepanjang PDIP menang pemilu dan berkuasa. Oleh karena itu, Budiman sebagai mantan aktivis mencoba untuk mencari petualangan baru dan harapan itu seperti ada di Prabowo Subianto dan sepertinya ada di. Oke, Mas Adi, artinya kalau harapan itu ada di Prabowo Subianto, apakah dukungan dari Budiman Sujatmiko ini cukup bisa mendongkrak suara untuk Prabowo Subianto? Saya kira tinggal diuji, saya tidak bisa mensimplifikasi, saya tidak bisa menyimpulkan secara sederhana saat ini. Tapi dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, one man one vote, dukungan satu orang itu jadi penting. Tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Tidak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1. Jadi Budiman ini jangan hanya dilihat sebagai Budiman, tapi Budiman adalah mantan aktivis, adalah orang yang memiliki replika dan jejaring politik yang kemudian tersebar di berbagai tempat. Kita tinggal lihat nanti apa posisi Budiman Sujatmiko ketika sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Sebagai apa? Sebagai tim sukses, sebagai jurkam atau tim pemenangan kunci yang pastinya akan mencoba untuk mengorkestrasi kekuatan politiknya untuk mengarahkan dukungan politiknya secara maksimal kepada Prabowo. Ini yang belum kelihatan. Oleh karena itu yang jelas kalau Budiman memang serius mendukung Prabowo, pasti akan menggerakkan mesin partai gitu ya, akan menggerakkan persoalan-persoalan yang terkait bagaimana politik elektoral, tentu untuk memastikan politiknya kepada Prabowo. Pada level PDIP sebenarnya ya biasa saja, begitu banyak elit-elit PDIP yang sudah keluar masuk
Iya, dan mereka yang keluar rata-rata tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu ya kita tinggal lihat gitu bagaimana keseriusan Budiman ini memberikan dukungan politiknya kepada Baik, Pak Prabowo ke depan. Inilah baik. yang saya kira politik kita adalah politik yang sering gampang berganti musim.